Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan suara kami. Pertama, izinkanlah saya, nama akun pribadi, penyuluh anti korupsi dari Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, ingin ikut berbagi pengalaman penerapan nilai-nilai integritas yang dikembangkan KPK yang berupa kepedulian, merupakan salah satu dari 9 nilai integritas yang dikembangkan oleh KPK. Mengapa kami ingin berbagi pengalaman penerapan nilai integritas yang terjadi di kehidupan nyata sehari-hari? Karena menurut hemat saya, setelah saya renungi bahwa peduli itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sebuah action, sebuah kegiatan yang bisa langsung kita rasakan dampaknya, dan itu juga akan bisa berpengaruh pada nilai-nilai integritas yang lain yang muncul karena sudah adanya nilai-nilai integritas yang berupa kepedulian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbagi pengalaman ini akan saya sampaikan khususnya di lingkungan yang terbawah, yang terkecil yang ada di lingkungan kami, di lingkungan RT 3 RW 3 Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri. Disyukur karena di lingkungan yang terbawah, yang di akar rumput ini, saya juga diberi amanah oleh warga di sekitar untuk menjadi ketua RT di tempat kami. Banyak hal yang bisa kita upayakan yang ada di lingkungan kami, di tingkat RT kami, itu adalah adanya pemasangan portal di lingkungan, adanya pemasangan CCTV di lingkungan, adanya gotong royong penyemprotan di lingkungan, dan bahkan kepedulian warga untuk membackup warga yang terkena COVID-19 itu karena juga didorong oleh rasa kepedulian yang tinggi. Sebagai contoh, kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan, maka warga secara mandiri, dan itu tidak berdasarkan uang APBD, menghimpun dana secara mandiri untuk pengadaan portal di 4 titik. Kepedulian warga agar seandainya terjadi kejadian yang tidak diinginkan, dan itu bisa dilacak, direkam untuk membantu pengungkapan kejadian, maka warga secara peduli mengadakan memobilisasi dana secara gotong royong, dan itu bukan dari APBD, untuk mengadakan pemasangan CCTV untuk menjaga supaya penyebaran COVID ini tidak lebih hebat lagi. Secara berkala dengan kepedulian warga mengadakan penyemprotan di lingkungan RT kita, itu pun juga karena sumbernya dari rasa kepedulian. Dan yang terakhir ini adalah kepedulian warga pada saat ada 4 warga di lingkungan kami di 2 titik ini terkonfirmasi positif. Yang saya ambil contoh ini adalah di lingkungan kami sendiri di Gang Guntur, 1 keluarga semuanya terkena positif, 1 dirawat di rumah sakit dan 2 isolasi mandiri di rumah. Untuk itu maka
kami sebagai ketua RT langsung melangkah untuk secara bersama-sama bagaimana yang di rumah, yang diisolasi mandiri di rumahnya itu bisa tercukupi kebutuhan kesehariannya, karena bantuan dari pemerintah saat itu sudah dalam kondisi terkendala, sehingga kami memperoleh dana untuk mengumpulkan uang dari warga, membuat WA group yang tidak ada anggotanya minus dari yang sakit, sehingga kami bisa berdiskusi melalui WA group tanpa harus ketemu, dan itu sudah berjalan dan bisa mengcover semua kebutuhan pasien yang isolasi mandiri di lingkungan kami, dan itu bisa kami lakukan walaupun kami tetap tidak perlu ada rapat-rapat dan lain-lain, sehingga dengan bantuan teknologi, dengan WA group itu kami bisa menggerakkan warga sehingga kesulitan warga yang terkena COVID itu bisa tertangani. Nanti di akhir apa yang kami sampaikan itu, kami juga akan sampaikan testimoni dari yang bersangkutan karena kepedulian warga itu, sehingga sekarang bapaknya, istrinya, dan anaknya semuanya alhamdulillah atas berkat rahmat Tuhan sudah kembali sehat, normal, dan beraktivitas seperti sebagaimana sedia kala. Kami juga di samping berada di akar rumput, alhamdulillah saya juga mendapatkan amanah menjadi ketua forum RT RW sekota Kediri, di mana di kota Kediri ini ada 1478 ketua RT dan 330 ketua RW. Pasti di setiap lingkungan itu kami pun juga menghadapi persoalan-persoalan yang hampir sama, serupa tapi hampir tidak sama persoalan-persoalannya. Dan sejatinya ketua-ketua RT inilah, ketua-ketua RW inilah yang paling memahami, paling mengetahui kondisi lingkungannya, sehingga kami dengan forum RT RW sekota itu membuat sebuah forum, dan itu bisa kita komunikasikan melalui WA group yang ada di forum itu, sehingga persoalan-persoalan di tingkat RT, di tingkat kelurahan itu bisa saling kita komunikasikan dan bisa kita carikan solusinya secara musyawarah. Untuk itu kami selaku ketua forum juga di samping memperhatikan lingkungan di tingkat RT saya juga senantiasa menyuarakan suara-suara dari para ketua RT, ketua RW kepada pihak-pihak yang berwenang, pada saluran-saluran resmi pemerintah kota, agar persoalan-persoalan di bawah ini segera mendapatkan perhatian. Kami pun samping secara elektronik menyampaikan itu dengan saluran resmi, kami pun juga menulis ide-ide, saran-saran, pendapat yang kami tampung, kami terima dari RT RW, dan itu difasilitasi juga oleh teman-teman dari media dan tulisan-tulisan kami, tulisan-tulisan saya selalu ketua forum beberapa kali terbit di harian lokal Duta di kota Kediri, dan saya kira itu juga menjadi media komunikasi saya selaku ketua forum agar komunikasi antara ketua RT RW yang merupakan pemimpin informal yang paling bawah dengan segala persoalannya ini bisa terfasilitasi dan diperhatikan oleh para pemangku kepentingan yang di tingkat kota.
Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di era pandemi yang eskalasinya pada 2 bulan terakhir ini semakin meningkat, masyarakat yang terkonfirmasi positif, maka kemarin kami tuliskan bahwa penanganan COVID-19 di akhir tahun dan di awal tahun ini, semua elemen masyarakat, semua pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi, sinergi, kolaborasi agar penanganannya terhadap warga-warga masyarakat yang eskalasinya meningkat itu bisa menjadi lebih efektif, karena memang semuanya kondisinya sulit. Namun demikian, jika nilai kepedulian, rasa kepedulian dari masyarakat terbawah di lingkungannya masing-masing yang dimotori oleh para ketua RT dan ketua RW ini bisa berjalan, maka apapun persoalannya, berapapun beratnya persoalan itu akan menjadi semakin ringan, akan semakin mudah untuk kita jalani, kita pecahkan, kita rasakan bersama, kita rangkul bersama, kita selesaikan bersama, sehingga persoalan yang rumit, yang berat di tingkat bawah sekota Kediri ini bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Demikian mudah-mudahan sekelumit pengalaman penerapan nilai-nilai integritas dari sisi sumber kepedulian ini kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, apalagi semoga juga bisa menginspirasi kita semuanya, karena nilai-nilai integritas ini harus terus kita rawat, kita kembangkan untuk kita teruskan, kita budayakan kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan harus terus diestafetkan untuk anak cucu kita seterusnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Para Master, izinkanlah saya mengunggah yang pertama testimoni dari warga kami yang sudah berhasil sehat kembali dari serangan COVID-19, satu keluarga. Dan yang kedua, mengunggah video kunjungan kami ke warga yang beberapa hari yang lalu sakit dan sudah kembali dari rumah sakit walaupun masih belum seluruhnya sehat. Ini kami unggah untuk melengkapi kelengkapan dari nilai-nilai kepedulian yang kami jadikan topik dalam penerapan nilai-nilai integritas yang kami sampaikan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami Ihsan Auni sekeluarga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu, tetangga di lingkungan RT 3, RW 3, khususnya di lingkungan Gang Guntur, atas dukungan doanya, support semangat, pemahaman, dan juga bantuan kebutuhan hidup sehari-hari selama kami sekeluarga menjalani isolasi, hingga pada akhirnya telah ditetapkan sembuh dan dapat beraktivitas kembali oleh tim gugus tugas Puskesmas Kecamatan Campurjo yang selama ini memang memantau perkembangan kondisi kami sekeluarga. Rasa kebersamaan, kerukunan, dan utamanya kepedulian warga di RT kami memiliki pengaruh besar dalam memulihkan kesehatan kami sekeluarga. Semoga nilai-nilai kebaikan ini terus kita rawat dan kembangkan sebagai kearifan lokal yang wajib kita wariskan untuk anak cucu kita di masa mendatang. Sekali lagi, terima kasih atas semua kepedulian semua warga. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kasih dan lindungannya, serta pandemi COVID-19 ini segera berlalu
dan kita semua dapat menjalani hidup normal seperti sedia kala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para master, ini saya ke rumahnya warga yang sedang sakit dan ini sudah sembuh dari rumah sakit. Saya berkunjung ke rumah beliau. Ya, Pak Eko. Masih belum belum bangun. Ya? Pak, nomornya sebetulnya pun melampak. Tapi kalau dokter, Monggo Mas kan? kalau dokter nggak istirahat. Oh, istirahat. Soalnya kan Itu ya Pak, gejala stroke ya. kata dokter sih gejala stroke ringan. Stroke ringan ya. Terus di CT scan, dilihat katanya ada pendarahan. Oh, ada pendarahan juga. Awalnya itu sama dokter disarankan dirawat 5 hari di rumah sakit. Oh, gejalanya awalnya kayak apa Pak itu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Oh gitu. Mau tak ada sarangan. Padahal masih berapa usianya? Ada 45 ada belum ya? Tapi nanti sama 52. Ini kalau nanti kalau dengan ini terapi kemudian pola makan mungkin ya istirahatnya cukup. Saya kira kok bisa kembali Pak ya. Iya. Terapi ini kali dokter benar. Betul kan? Cuma istirahat total untuk. Iya. Cuma kalau gerak cuma wirang, cuma niki angel, kesel itu tetap masuk. Ya harus harus diukur sendiri ya. Ini Pak Eko, ini saya dari pengurus RT kemarin itu begitu mendengar ini kan sudah di rumah sakit ya. Tanggal berapa kemarin masuknya? Tanggal 20 Desember ya. Sampai berapa hari Pak? Seminggu? 5 hari. Baru sekarang ini saya dengan Pak Menteri dengan istri saya ingin menyampaikan amanah dari warga ya. Ini kan dari jempitan terus kita kumpulkan. Bukan pengadilan besarnya loh Pak ya. Jadi ini semuanya sama. Jadi kalau ada jawab nama ya Mas Sigir ya. Ini belanja bendara. Jadi kita tunaikanlah kewajiban kita ini ya. Jadi ini bentuk bentuk kepedulian dari warga itu ada program seperti ini. Iya itu mungkin seperti itu Pak Eko. Saya terus mendoakan mudah-mudahan nanti itu Pak Eko yang kemarin ada gejala stroke ini bisa segera pulih lagi seperti sedia kala, bisa beraktivitas. Karena ini menjadi kewajiban kita semuanya ya untuk bisa saling peduli, bisa saling mendoakan, bisa saling, karena kita satu keluarga besar di RT 3 ini. Walaupun RT 3 ini memang besar Pak Mas Sigir ya, jadi ada 110 kakak Pak. Baik, jadi memang besar. Wilayahnya juga kayaknya ada yang sepanjang Jalan Nanggungan, ada yang tinggi, ada yang memang wilayahnya 3. Kemungkinannya waktu periksa itu ngotot bisa nonton latih kan kabari Pak jangan langsung ubah langsung ini kan kursi mencak ketobak mantan mandi nih mantan mandi terus goreng iwak terus nunggu nggak kursi ngotot nggak lereng dulu begitu waya mali iwak caket lah akhirnya lo langsung kan tak duduk nanti kan langsung bisa bertahan loh ya, nggak nahan ya sebenarnya lo alat itu kalau di kasur itu tak mau istirahat karena kalau sentek itu darahnya ya keluar ya Pak ya keluar 3 kali lo lerene mari ngono dia juga udah tapi lemes saja ini sakit itu belum mau kemarin mobil dengan latih tapi tersanjang Pak ini Pak stroke ringan nggak apa-apa saya ibu saya perawatnya nonton mungkin langsung di Muhammadiyah dan Bayangkara itu betul Bayangkara
Muhammadiyah diperiksa terus kalau ngurusan administrasi terus dijeluk oleh dokter. Pak, ini ibu kena stroke-nya. Saran saya nama dirawat di rumah, dirawat di sini. Tapi terserah bapak, kalau bapak mau, kalau enggak ya berjalan. Lo kan nanti nonton itu timbang terus. Lo nggak wedi ya, sini nggak wedi. Di medis. Di rumah sakit, tapi kok di kulon itu yang itu kan Muhammadiyah kan gini lelah temen sampai dokter kalau dirawat di sini harus di swab dulu, dirapit. Oh iya. Tapi negatif ada masalah. Iya, tapi yang jejer ini ku. Jejer Pak itu loh kejejar. Tujuan kan tekis tak itu begitu. Kalau ini diperiksa pindahkan dulu kan nanti kas kan. Jejer. Jejer kalau nggak sempat ngantongnya info ibu tegene di panitia mbak di pintu manis sekian kalau kemudian ibu Pak sama di isolasi dan kemudian tak lupa ya aku untuk kolot kita kalau tak rapi dulu ya mana Jadi mereka saya pikir nanti dengan support dari keluarga yang apa ini, saya pikir nanti akan segera pulih. Dan sewu ini memang nggak pakai jangan dilihat besarnya ya Pak Eko ya, ya. Jangan butut.